Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini merupakan rangkuman dari dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, periodisasi kekuasaan Islam di Spanyol. Periodisasi kekuasaan Islam di Spanyol itu meliputi yang pertama, periodisasi kekuasaan Islam di Spanyol, ini judulnya. Yang kedua, periodisasi kekuasaan Islam itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, dinasti periode 1 yang dipimpin oleh seorang wali. Yang kedua, periode 2 dipimpin oleh seorang amir dari tahun 755 sampai 912 Masehi. Yang ketiga, masa kekhalifahan ini dipimpin oleh Bani Umayyah II dari tahun 912 sampai 1013 Masehi. Kemudian periode 4 disebut periode Mulukut Tawaib tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Periode 5 dipimpin oleh dinasti, dan yang terakhir dipimpin oleh dipimpin oleh satu dinasti, yaitu dinasti Bani Ahmar dari tahun 1248 sampai 1492. Kita urai satu demi satu periode. Periode pertama dipimpin oleh seorang wali. Ini sejak Islam masuk ke Spanyol sampai Daulah Bani Umayyah satu runtuh di Damaskus, yaitu tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode yang memimpin di periode ini, wali yang memimpin pertama Abdul Aziz bin Musa bin Nusair, yang kedua Ayub bin Habib, yang ketiga Saman bin Malik, yang keempat Harun bin Abdurrahman al-Ghafiqi, yang kelima Anbasah, yang keenam adalah Abdurrahman al-Ghifari. Kemudian periode 2 dipimpin oleh seorang amir, yaitu tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Amir yang memimpin ini masih keturunan dari Bani Umayyah satu yang berpusat di Damaskus. Yang pertama, amir pertama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik, atau yang kita kenal dengan Abdurrahman I atau Ad-Dahil. Yang kedua, amir yang kedua adalah Hisham bin Abdurrahman Ad-Dahil. Yang ketiga Hakam bin Hisham, dan yang keempat adalah Abdurrahman bin Hakam. Berikutnya yang kelima adalah Muhammad bin Abdurrahman, yang keenam adalah Munzir bin Muhammad, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Muhammad. Anak-anakku sekalian, dari wali-wali yang memimpin, dari amir-amir yang memimpin di periode ini, ada 3 yang menonjol. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dahil, yang kedua Hisam, dan yang ketiga Abdurrahman bin Hakam, atau yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman II atau Al-Ausat. Abdurrahman Ad-Dahil mengatasnamakan pemerintahannya dengan sebutan amir. Ini ia adopsi dari pemerintahan Umar bin Khattab yang waktu itu menyebutnya pemerintahan atau Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin. Dia dalam periode 2 ini Abdurrahman bin Muawiyah atau Ad-Dahil mengadopsi nama amir, istilah amir ini dengan tujuan memisahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Karena pada masa Abdurrahman Ad-Dahil ini memimpin sejaman dengan khalifah yang kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, atau yang kita kenal dengan al-Mansur. Nah, Abdurrahman ini tidak mau bergabung ke pemerintahan Bani Abbas atau Abbasiyah karena ini merupakan keturunan Bani Umayyah satu, dan tidak juga bergabung kepada Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus karena sejak tahun 750 sudah runtuh. Maka
sistem pemerintahannya disebut amir, dan ini pun sama seperti yang lainnya monarki. Kemudian yang berikutnya adalah periode ketiga. Periode 3 itu pemerintahan di Spanyol, Islam di Spanyol mengatasnamakan khalifah. Khalifahnya ini yang dikenal ada 3 orang. Pertama Abdurrahman An-Nasir Lidinillah atau disebut juga Abdurrahman III. Yang kedua adalah Al-Hakam bin Abdurrahman anaknya, dan yang ketiga adalah Hisham bin Hakam, cucunya dari Abdurrahman III. Dari ketiga khalifah yang memimpin ini, hanya Abdurrahman An-Nasir lah yang mampu mempertahankan pemerintahan Islam di Spanyol, bahkan mencapai puncak keemasannya. Kemudian periode 4. Periode 4 disebut periode Mulukut Tawaif. Mulukun jama dari Malikun yang artinya raja atau kerajaan. Tawaf seperti yang kita tahu mengelilingi, tetapi yang dimaksud di sini mah adalah kalau ibu upamakan ini Bani Umayyah II ya. Bani Umayyah II, di seputar pemerintahan Bani Umayyah II tumbuh kerajaan-kerajaan lain yang dipimpin sebuah dinasti dipimpin oleh seorang sultan, dinasti sultan, dan seterusnya. Ini Bani Umayyah yang mengelilingi pemerintahan Bani Umayyah itu berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Bahkan hampir di tiap kota besar ada sebuah kerajaan Islam. Dari kerajaan-kerajaan Mulukut Tawaif ini, pada masa pemerintahan Mulukut Tawaif ini ada 3 kota yang jatuh ke kaum Kristiani, yaitu kota Granada, Kastilia, dan Pirenia. Nah, karena ketiga kota penting itu jatuh ke penguasa Nasrani, maka di antara para Mulukut Tawaif ini mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendirikan kembali kerajaan Islam untuk mempersatukannya, sehingga masuklah ke periode 5. Nah, di periode 5 ini ada dinasti ya, dipimpin oleh dinasti, di mana dinasti ini dipimpin oleh yang pertama dinasti Murabitun yang berdiri tahun 1062 di Marrakesh, Afrika Utara, didirikan oleh Yusuf bin Tashfin. Dinasti Murabitun ini memimpin Spanyol 22 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1086 sampai 1143. Pada tahun 1143 dinasti Murabitun ini runtuh oleh dinasti baru di Marrakesh, karena dinasti Murabitun ini terlalu sibuk, terlalu fokus ke pemerintahan di Spanyol, sementara di negerinya sendiri di Afrika Utara terbengkalai, sehingga bisa dikalahkan oleh dinasti baru yaitu Muwahhidun. Ini Muwahhidun yang berdiri pada tahun 1143. Bersamaan runtuhnya Murabitun, muncul dinasti Muwahhidun yang didirikan oleh Abdul Mukmin. Nah, pada setelah dinasti Murabitun ini runtuh dan dinasti Muwahhidun ini berdiri, kembali Spanyol mengalami kekosongan penguasa, sehingga 3 tahun berikutnya rakyat Spanyol ini meminta bantuan ke dinasti Muwahhidun yang memimpin Spanyol 3 tahun kemudian, yaitu 1146 sampai 1235. Dan pada kurun waktu 3 tahun dari tahun 1143 sampai 1146 ini ada 5 kota penting di Spanyol yang jatuh lagi ke kaum Kristiani. Dimulai kehancuran Islam itu dimulai sejak pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Terus berlangsung pada periode 5 ini ada 5 kota penting yang jatuh ke kaum Kristiani. Nah, selanjutnya periode 6 ya, periode 6 periode 5, periode
Ini periode 6. Periode 6 itu ada dinasti Bani Ahmar. Dinasti Bani Ahmar ini merupakan satu-satunya kekuasaan Islam atau kerajaan Islam yang berdiri di Spanyol, dan ini hanya satu-satunya di kota Granada. Sementara kota-kota selain Granada seperti Sevilla, Murcia, Barcelona dan lain sebagainya itu sudah jatuh ke kaum Kristiani. Intinya pada periode 6 ini hampir seluruh kota di Spanyol sudah jatuh kepada penguasa Nasrani, hanya tinggal satu Granada yang dipimpin oleh Bani Ahmar. Dan Granada ini pun atau Bani Ahmar ini pun runtuh sejak ini lumayan lama, berdiri dari 1248 sampai 1492. Nah, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1492 runtuh oleh penguasa Nasrani yang bernama Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Selanjutnya kita bahas penguasa-penguasa Bani Umayyah II yang menonjol. Tadi sudah Ibu singgung. Pertama Abdurrahman Ad-Dakhil 1, yang kedua Hisham bin Abdurrahman, yang ketiga Abdurrahman Al-Ausat. Ini dari Amir, 3 ini Amir. Sementara yang menonjol penguasa Bani Umayyah yang menonjol lainnya Abdurrahman An-Nasir. Ini satu-satunya penguasa Bani Umayyah II yang mengatasnamakan khalifah yang menonjol. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama, maaf ini salah. Yang pertama adalah Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil mempunyai beberapa kebijakan. Pertama tadi sudah Ibu jelaskan, memisahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah juga Bani Umayyah karena sudah runtuh. Yang kedua, mengatasnamakan pemerintahannya dengan sebutan Amir. Dan yang ketiga, menjadikan Cordoba sebagai pusat pemerintahannya. Yang keempat, menggalang persatuan dan kesatuan yang bertujuan untuk 1. Menata negara dengan baik sesuai syariat Islam. Yang kedua, melakukan pembangunan fisik, dan yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan, sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri. Pada periode 5 ini, stabilitas keamanan dalam negeri Spanyol sudah bagus karena Ad-Dakhil mampu menciptakannya dengan menumpas berbagai pemberontakan. Pemberontakan dari dalam, yaitu Yusuf bin Abdurrahman Al-Fikri yang merupakan lawan politiknya saat dia masuk. Yang kedua, dari luar, yaitu dinasti Abbasiyah yang bersekutu dengan kerajaan Preng untuk menghancurkan turunan Bani Umayyah ini. Tetapi kedua pemberontakan itu bisa diatasi dengan baik karena kepiawaian Ad-Dakhil dalam menciptakan atau mempersatukan, tadi yang sudah Ibu sebutkan, mempersatukan menggalang persatuan dan kesatuan, kemudian mampu menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri melalui tentaranya. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini untuk Hisham bin Abdurrahman sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari bapaknya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, karena di sini Ibu sebutkan melanjutkan dan mengembangkan apa yang dilakukan bapaknya, yaitu Abdurrahman. Sebenarnya pada masa pemerintahan bapaknya, Hisham bin Abdurrahman ini sudah terjun langsung membantu pengembangan atau kemajuan Bani Umayyah atau Amir di Cordoba. Selanjutnya ketika Abdurrahman ingin membangun Masjid Cordoba, maka Hisham pun membantunya. Dan apa yang belum selesai dibangun pada masa bapaknya, Hishamlah yang kemudian melanjutkannya. Bila diumpamakan, antara Hisham dan Abdurrahman itu seperti bunga dan tangkainya. Artinya tidak bisa dipisah-pisahkan.
sulit orang untuk menentukan mana yang dibangun oleh Abdurrahman, mana yang dibangun oleh Hisam, karena dua-duanya sama-sama bisa mengembangkan dan dua-duanya bisa mengembangkan dan menciptakan berbagai kemajuan di Spanyol, khususnya Cordoba. Kemudian Hisam dan Abdurrahman Adahil ini menjadi seorang yang mampu melakukan perubahan atau mengembalikan kembali kemajuan yang pernah dicapai dulu di Spanyol di masa pemerintahan di masa kekuasaan Nasrani, ketika kaum Nasrani berpegang teguh kepada Injil. Kemudian yang ketiga, Abdurrahman II. Abdurrahman II, hal yang bisa ia lakukan, pertama menata kembali pemerintahan setelah mengalami kemunduran di masa Hakam bin Hisam. Ini kalau Abdurrahman Adahil dan Hisam mampu, sementara Hakamah tidak begitu perhatian terhadap pemerintahan dan rakyatnya, sehingga Hakam ini agak dibenci oleh rakyat sehingga mengalami berbagai kemunduran. Tapi melalui Abdurrahman II, anaknya Hakam, ternyata dia mampu mengimbangi apa yang dibenci oleh rakyatnya, sehingga pada masa bapaknya juga Abdurrahman II ini sudah bisa menata dan melaksanakan, bahkan menciptakan armada laut gitu ya. Ini pertama menata kembali pemerintahan yang mengalami kemunduran di masa bapaknya, itu Hakam bin Hisam. Yang kedua mendirikan armada angkatan laut. Armada angkatan laut itu yang dilakukan Hisam secara garis besar. Yang keempat adalah Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir ini hal yang dilakukan atau kebijakan politiknya, pertama merubah gelar amir menjadi khalifah dengan tujuannya pertama atau A, mensejajarkan diri dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Yang kedua, memanfaatkan situasi kematian Khalifah Abbasiyah yang waktu itu dipimpin oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini dibunuh oleh pengawal pribadinya. Nah, saat dibunuh, kebetulan An-Nasir memimpin Spanyol, maka An-Nasir berusaha mensejajarkan, karena pada pemerintahan An-Nasir itu di dunia hanya ada dua negara yang paling maju, yaitu pertama Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, kedua Bani Umayyah II di Cordoba. Nah, maka An-Nasir mensejajarkan diri. Kalau Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah, kemudian di sekitarnya juga dipimpin oleh raja, maka An-Nasir merubah dengan sebutan khalifah, ini khalifah An-Nasir ya. Kedua, nah kebetulan memanfaatkan situasi dengan harapan kalau di Abbasiyah tidak dipimpin lagi oleh Bani Umayyah, mungkin hanya An-Nasir lah khalifah satu-satunya di Islam. Ternyata tidak juga ya. Di Abbasiyah tetap dilanjutkan bahkan sampai 6 abad. Kemudian kedua yang dilakukan An-Nasir itu membangun pabrik senjata di Cadiz dan Cartagena. Pembangunan pabrik senjata di Cadiz dan Cartagena ini untuk menunjang keberhasilan armada perangnya yang sudah ada angkatan laut dan ada angkatan darat dan ada angkatan laut. Kemudian yang ketiga menjadi penengah atau hakim terhadap konflik negara-negara Kristen, bahkan kaum Kristiani pada umumnya. An-Nasir sekalipun dia beragama Islam, ketika terjadi konflik sesama kaum Kristiani, terutama Kristen Koptik dan Kristen Ortodok gitu ya, maka An-Nasir lah yang kemudian dijadikan sebagai hakim, sebagai penengah yang bisa mengadili mereka, bahkan membereskan masalah-masalah yang ada pada kaum Kristen ini. Dan yang keempat, mengantarkan pemerintahan Bani Umayyah II ke puncak keemasan.
Seperti Ibu katakan tadi, bahwa pada masa pemerintahan An-Nasir ini, satu-satunya negara di Eropa yang paling maju adalah Kekhalifahan Bani Umayyah II di Cordoba gitu. Makanya ini mengantarkan BU2 ke puncak keemasan. Yang kelima, awal kehancuran pun berawal dari kesalahan dan kebijakan dalam memimpin negara. Jadi An-Nasir ini melakukan dua kesalahan besar sehingga menjadikan awal kehancuran pemerintahan Islam di Spanyol. Adapun kesalahannya adalah pertama atau A, membebaskan warga asing menetap di Spanyol. Yang kedua, mengganti panglima perang oleh bangsa-bangsa yang beragama Nasrani. Jadi An-Nasir ini memimpin Spanyol tidak hanya bangsa Arab barbar Spanyol, tapi juga ketika Islam itu tersebar ke seluruh Eropa, ada bangsa-bangsa lain seperti Slavia, Italia, dan Prank yang kemudian mereka itu diperbolehkan menimba ilmu pengetahuan. Warga asing itu selain diperbolehkan menimba ilmu pengetahuan di Spanyol, juga diperbolehkan menetap di sana menjadi imigran gitu ya. Dan ini menjadikan mereka atau warga asing ini bebas berpendapat dan melakukan kebijakannya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang asing, terutama mereka yang beragama Nasrani itu, dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepadamu orang Yahudi dan Nasrani sehingga kita atau umat Islam mengikuti milah mereka. Milah itu agama mereka. Yang disebut milah, aturan mereka atau agama mereka dengan sejuta usaha untuk menjadikan orang Islam berbelok dari akidahnya. Seperti Ibu jelaskan di awal dengan perayaan April Mop-nya, San Benito-nya, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang Nasrani itu didoktrin oleh pausnya tidak akan masuk surga sebelum mereka menjadikan umat Islam masuk ke agamanya. Karena itu merupakan kesulitan